Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu melanjutkan nasihatnya sebagai berikut. Ketahuilah bahwa kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mutlak bertanggung jawab. Dengan kata lain, Allah bertindak dengan penuh khidmat terhadap segala sesuatu. Ia memberlakukan sesuatu yang dalam pandangan kita secara zahir tampak negatif. Allah memberlakukan itu untuk menunjukkan kekuasaannya yang tidak terbatas. Penampakan kekuasaan yang maha besar itu mungkin bagi segolongan orang terlalu tinggi dan mereka tidak mampu melihatnya, sehingga mereka beranggapan negatif terhadap kekuasaan Allah itu. Padahal di dalam kekuasaan itu tersimpan rahasia atau misteri besar yang tidak dapat dipahami oleh manusia, kecuali oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang abid atau ahli ibadah yang berdoa kepada Allah dan berkata, "Wahai Tuhanku, semua tentang diriku telah Engkau tetapkan atau takdirkan. Nasibku Engkau yang menentukan, kehendakku Engkau yang menghendaki, ilmuku Engkau yang memberi. Semua itu berlaku atas kehendak-Mu, sedangkan aku tidak mempunyai pilihan. Maka aku sangat bimbang jika yang ditakdirkan itu tidak Engkau ridai, dan aku akan celaka karenanya, ataupun Engkau meridai apa yang telah ditakdirkan kepadaku, sedangkan aku tidak bersyukur kepadamu." Setelah berdoa, ia mendengar sebuah jawaban tanpa suara dan kata-kata datang dari dalam dirinya. Suara itu berkata, "Wahai hambaku, semua yang engkau katakan itu adalah milik Yang Maha Esa, bukan milik hambaku." Si abid kembali berkata, "Wahai Tuhanku, aku telah menzalimi diriku, aku bersalah, aku telah berdosa." Setelah pengakuan itu, terdengar lagi jawaban dari dalam dirinya, "Aku pengasih dan pengampun, telah aku hapuskan kesalahan dan dosamu, aku telah mengampunimu." Bagi orang yang bersuluk menuju ke jalan Allah, pengaduan semacam itu meskipun hanya terlintas di dalam hati, telah dianggap sebagai protes terhadap takdir Allah. Dan protes yang dilontarkan lewat hati itu seolah-olah tidak ridho terhadap takdir Tuhan. Sikap protes ini salah dan berdosa. Seorang abid tidak boleh meratapi takdir yang telah berlaku dan yang akan berlaku pada dirinya di dalam hati. Bahkan seluruh hati dan pikirannya hendaknya dipusatkan kepada bekerja dan berkhidmat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Demikianlah nasihat Sang Waliullah Agung Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu, yang pada intinya ialah kita sebagai seorang hamba tidak boleh beranggapan bahwa jikalau memang semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, entah kita akan masuk surga atau akan masuk neraka, buat apa kita beribadah, buat apa kita berusaha. Anggapan yang seperti ini ialah anggapan yang salah besar. Seperti yang disampaikan oleh Tuan Syekh dalam nasihatnya ini, bahwa tugas kita sebagai seorang hamba adalah berusaha
untuk menggapai ridho ilahi, berkhidmat untuk menggapai cintanya. Kita tidak boleh hanya berpangku tangan, meskipun semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua sudah ditakdirkan olehnya. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok, apa yang ada di balik semua kejadian tersebut. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.